kondisi pendidikan Indonesia masih belum menggembirakan. Kalau kita melihat peringkat-peringkat itu, kita tidak pernah berada di atas ya. Ini kita lihat peringkat pendidikan Indonesia di antara negara ASEAN saja kita masih kurang memuaskan. Kita tertinggal dari negara-negara Singapura, Malaysia, dan Thailand. Malaysia yang tahun 70-an, 80-an banyak belajar dari kita saja, sekarang sudah sangat luar biasa. Apalagi dibandingkan Singapura ataupun Thailand. Jadi kita memang sungguh memprihatinkan dan harus bekerja keras untuk meningkatkan peringkat. Kalau kita memang masih juga suka dengan peringkat-peringkatan. Walaupun saya sendiri sebenarnya ya nggak usah terlalu mikirin peringkat. Yang penting secara real program penyelenggaraan proses pendidikan di kita ini bermutu, berkualitas, dan menghasilkan SDM yang unggul. Itu harapan kami. Slide berikut, kita ingin menengok ke konstitusi kita bahwa kita itu sudah diingatkan terus sebenarnya. Dan kebetulan saya dosen kewarganegaraan, sehingga kami selalu mengingat ini, bahwa di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sudah dituliskan di situ bahwa kita, negara kita, bangsa kita, pemerintah kita itu sudah harus segera mewujudkan ini, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini harapan kita. Jadi kalau kita dikatakan siap tidak menghadapi society 5.0, kalau kita sudah berorientasi di sini mencerdaskan kehidupan bangsa, ini yang dicerdaskan kan kehidupannya. Jadi bukan orang per orangnya, tapi kehidupan masyarakat, kehidupan bangsanya. Maka seyogianya kita memang harus sudah unggul, sudah siap menghadapi itu. Dan kita juga berikutnya dalam tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 3 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 itu juga jelas di sana. Tujuannya jelas untuk menghasilkan SDM unggul, jelas di sana. Ya, walaupun kemudian mau diubah, kemudian perubahannya masih belum ada kepastian, karena sekarang sepertinya masih adem ayem, maka kita tetap mengacu pada undang-undang ini, bahwa kita berkeinginan untuk menghasilkan SDM unggul. Dan ini sudah lama sekali, 2003 maksudnya. Nah, ini berarti sudah 18 atau 19 tahun umur undang-undang ini. Dan tampaknya kita memang belum menghasilkan SDM sesuai yang diharapkan. Lalu apa tantangannya? Coba kita lihat slide berikutnya. Nah, di era disrupsi dan masa depan yang kita songsong yang tidak menentu, tadi disebut juga VUCA itu, kita semakin kompleks, sulit diprediksi, liquid, dan penuh risiko. Jelas tantangan kita ke depan, sering kita mendengar ke depan akan banyak jenis-jenis pekerjaan yang akan hilang dan akan muncul jenis pekerjaan baru dan sebagainya. Sehingga dalam konteks pendidikan kita juga menghadapi setidaknya ada 4 besar tantangan yang kita hadapi. Yang pertama adalah masifnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam keseluruhan sistem sosial, termasuk di dalamnya mengubah tatanan sosial dan tatanan pendidikan di dalamnya. Saya kira kehidupan di keluarga ini, gadget sangat mempengaruhi anak-anak kita, bahkan orang tua juga terpengaruh juga. Sehingga kalau kita lihat di YouTube, TikTok, dan sebagainya, ada ya yang lucu-lucu lah. Nah, di situ bapak-bapaknya gendong anak, ibu-ibunya main gadget berbaris, ini kan lucu nih. Tapi yang pasti bahwa itu semua mengubah tatanan sosial, tatanan keluarga, dan pola hidup di dalam keluarga. Yang saya kira di satu sisi kita harus kembali pada tatanan sosial
sesuai dengan jiwa kita. Tapi di sisi lain kita harus juga melakukan akselerasi untuk menghadapi berbagai perubahan tersebut. Yang kedua adalah perubahan paradigma dan mindset pendidikan yang berimbas pada perubahan kompetensi dan profil lulusan. Tadi sudah dikatakan ada MBKM ya, ada Merdeka Belajar dan sebagainya. Nah, perubahan-perubahan ini di tingkat kementerian sungguh luar biasa, dorongannya sangat kuat. Tapi jujur saja di tingkat perguruan tinggi tidak semuanya bergerak cepat. Di kami pun agak lambat ya. Kalau untuk pendidikan vokasi barangkali bisa langsung bergerak cepat, bisa langsung mengadaptasi dengan mengimplementasikannya. Karena memang kurikulum di vokasi agak berbeda dengan kurikulum di pendidikan akademi. Tapi kalau di pendidikan akademi justru tantangannya ini adalah para korprodi ini yang disampaikan oleh Mas Menteri juga. Karena untuk mengakui 20 SKS, ya kalau 2 kali berarti 40 SKS yang di luar kampus ini tidak mudah dengan hanya 1-2 kegiatan. Ini tidak mudah. Jadi paradigmanya mindsetnya masih mindset lama. Nah, kemudian juga yang ketiga ini ada Global Competitiveness Index, PISA dan sebagainya. Saya kira ini juga menjadi tantangan bagi kita, tetapi memang saya sendiri jujur dengan pemeringkatan ini bukan karena UNJ tidak bisa mengikuti, tetapi persoalannya pemeringkatan ini juga kadang-kadang ada bias tertentu. Sehingga kalau kami di dalam CDWNJ yang penting kita bekerja meningkatkan kinerja kita, tata kelola kita, dan produktivitas kita. Itu yang penting. Dan jangan lupa semuanya harus berorientasi pada mutu. Budaya mutu itu penting. Nah, itu yang penting. Bahwa pemeringkatan itu, ya karena yang melakukan pemeringkatan pihak luar, yang menentukan adalah mereka. Kalau ada kejujuran barangkali di dalamnya, maka kami siap melakukan kompetisi itu. Cuma sayangnya kan kita tidak tahu seperti apa yang ada di sana itu. Lalu yang berikut efek dari pandemi juga kita rasakan betul. Jujur saja di UNJ saja ini perkuliahan masih belum bisa luring secara menyeluruh. Justru 80%, 90% masih banyak daring hingga saat ini. Walaupun kondisi sudah memasuki new normal, tapi kami 80% masih daring, masih online.